Halo Bu Eli dan teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Iko Manggede Aditya Satria Narada, NPM 200325779, Srilius Alexandrino Mia Dava 200325700, Alektea Dias Ivana Morin 200325564, Christopher Wahyu Andrean Putra Aryadi 200325711, dan Henny HC Sembring 200325599. Chapter 1, Marketing, Creating Customer Value and Engagement. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pemasaran secara sederhana. Halo. Halo, ya. Komang, ulang aja Komang. Itu tadi kan kamu bacain chapter 1 itu biar Andre aja yang baca. Oke. Kalian berdua baca. Oke. Ulang dari awal loh. Tinggal diedit. Halo Bu Edi dan teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Iko Manggede Aditya Satria Narada, NPM 200325779, Sirelius Alexandrino Mia Dava 200325700, Alektea Dias Ivana Morin 200325564, Christopher Wahyu Andrean Putra Aryadi 200325711, Henny HC Sembiring 200325599. Chapter 1 Marketing, Creating Customer Value and Engagement. Next. Saya akan menjelaskan apa pengertian dari pemasaran. Secara sederhana, didefinisikan melibatkan pelanggan dan menjalin hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Tujuan pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai yang superior dan mempertahankan pelanggan yang telah didapatkan dengan memberikan kepuasan. Next. Tujuan pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai yang superior dan mempertahankan pelanggan yang telah didapatkan dengan memberikan kepuasan. Next. Contoh, Amazon mendominasi online shopping dengan memberikan pengalaman pembelian ke seluruh dunia, membantu pelanggan untuk menemukan apapun yang mungkin ingin pelanggan beli secara online. Next. Definisi pemasaran. Secara luas, pemasaran didefinisikan sebagai proses sosial manajerial di mana individu dan organisasi mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan orang lain. Proses pemasaran. Next. Memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Terdapat 5 konsep. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Konsep yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Contoh kebutuhan manusia termasuk kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, keamanan, kasih sayang, serta pengetahuan. Yang kedua, keinginan merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Cara perusahaan memenuhi keinginan, kebutuhan, permintaan pelanggan. Yang pertama, melakukan riset konsumen. 2, menganalisis kumpulan data konsumen. 3, mengamati pelanggan saat berbelanja. Yang kedua, penawaran pasar. Mengkombinasikan produk, jasa, informasi,
atau pengalaman yang ditawarkan untuk memuaskan pelanggan. Penawaran pengalaman individu pada pelanggan biasanya tidak melibatkan kepemilikan dan tidak berwujud. Contoh perbankan, maskapai penerbangan, hotel. Secara luas, penawaran pasar juga mencakup tempat, orang, organisasi, informasi, dan ide. Yang ketiga, nilai dan kepuasan. Pelanggan akan memiliki ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan diberikan dan dibeli terhadap suatu penawaran pasar. Nilai dan kepuasan pelanggan adalah fondasi utama untuk mengembangkan dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Next. Yang keempat, pertukaran dan hubungan. Terjadi ketika orang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka melalui pertukaran. Contohnya, pertukaran merupakan tindakan memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Yang kelima, pasar merupakan sekumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Aktivitas pemasaran inti adalah riset konsumen, pengembangan produk, komunikasi, distribusi, penetapan harga, dan layanan. Pemasaran bukan hanya dilakukan oleh penjual saja, tapi juga dilakukan oleh konsumen. Next. Rancang strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan dan merencanakan strategi pemasaran. Yang pertama, manajemen pemasaran didefinisikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar. Yang kedua, tujuan manajer pemasaran yaitu untuk melibatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan sasaran pelanggan dengan menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk merencanakan strategi pemasaran, perusahaan melakukan dua hal, yaitu satu, memilih pelanggan untuk dilayani. Dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi segmen pelanggan dan memilih segmen mana yang akan dituju sesuai yang ditargetkan pada tingkat waktu, sifat permintaan, dan pelanggan. Yang kedua adalah memilih proporsi nilai. Proporsi nilai merek adalah seperangkat manfaat atau nilai yang dijanjikan untuk diberikan kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan mereka. Contohnya adalah Hyatt Regency menyatakan bahwa terkadang senang tidak berada di rumah. Iklan menyoroti kegembiraan berpergian dan hal-hal menyenangkan yang dilakukan orang-orang saat mereka melakukan perjalanan bisnis. Next. Orientasi manajemen pemasaran. Next. 5 konsep alternatif organisasi dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Ini merupakan gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau. Oleh karena itu, organisasi harus fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua adalah konsep produk. Ini merupakan gagasan konsumen menyukai produk yang berkualitas. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Ini merupakan gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali perusahaan melakukan upaya penjualan dan promosi skala besar. Yang keempat adalah konsep pemasaran, yaitu sebuah filosofi di mana mencapai tujuan organisasi tergantung pada mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan lebih baik daripada bersaing. Next. Membedakan konsep penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan mengambil perspektif dari dalam keluar, dimulai dengan pabrik berfokus pada produk perusahaan yang sudah ada dan menyerukan penjualan dan promosi besar-besaran untuk mendapatkan penjualan yang menguntungkan. Yang kedua adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengambil perspektif dari luar ke dalam, yaitu konsep pemasaran dimulai dengan pasar yang terdefinisi dengan baik, berfokus pada kebutuhan pelanggan, dan mengintegrasikan semua aktivitas pemasaran yang mempengaruhi pelanggan. Next.
Lalu konsep yang terakhir adalah konsep pemasaran sosial. Ini merupakan gagasan bahwa kebutuhan pemasaran perusahaan harus mempertimbangkan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Next. Menyiapkan rencana dan program pemasaran terintegrasi. Strategi pemasaran perusahaan menguraikan dua hal, yaitu pelanggan mana yang akan dilayani dan bagaimana hal itu akan menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, pemasar akan mengembangkan program pemasaran terpadu yang benar-benar akan memberikan nilai yang diinginkan kepada pelanggan sasaran. Terdiri dari bauran pemasaran perusahaan seperti seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menerapkan strategi pemasarannya. Alat bauran pemasaran utama diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Next. Mengelola hubungan dan menangkap nilai pelanggan. Yang pertama adalah pengelolaan hubungan pelanggan. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Yang kedua adalah relationships building blocks, yaitu adalah nilai dan kepuasan pelanggan. Kunci untuk membangun hubungan pelanggan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Yang ketiga adalah tingkat dan alat hubungan pelanggan. Perusahaan dapat membangun hubungan pelanggan di berbagai tingkat, tergantung pada sifat pasar sasarannya. Yang keempat adalah keterlibatan pelanggan dan media digital dan sosial saat ini. Perusahaan yang dulu sebagian besar berfokus pada pemasaran massal ke segmen pelanggan yang luas. Sebaliknya, perusahaan saat ini menggunakan media sosial, online, dan seluler untuk menyempurnakan penargetan mereka dan untuk melibatkan pelanggan secara mendalam dan interaktif. Next. Menangkap nilai dari pelanggan. Yang pertama adalah menciptakan loyalitas dan retensi pelanggan. Ketidakpuasan dapat menciptakan penurunan loyalitas yang sangat besar. Dengan demikian, tujuan dari manajemen hubungan pelanggan adalah untuk menciptakan tidak hanya kepuasan pelanggan, tetapi juga kesenangan pelanggan. Yang kedua adalah growing share of customer, yaitu adalah mempertahankan pelanggan yang baik untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan yang baik dapat membantu pemasaran meningkatkan pangsa pelanggan mereka, bagian yang mereka dapatkan dari pembelian pelanggan dalam kategori produk mereka. Yang ketiga adalah membangun ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah total gabungan nilai seluruh hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan saat ini dan pelanggan potensial. Dengan demikian, ini adalah ukuran nilai masa depan dari basis pelanggan perusahaan. Yang keempat adalah membangun hubungan yang tepat dengan pelanggan yang tepat. Next. Yang pertama digambarkan dengan butterfly. Butterfly ini berpotensi menguntungkan tetapi tidak setia karena adanya kesesuaian yang baik antara penawaran perusahaan dan kebutuhan mereka. Contohnya investor pasar saham yang sering memperdagangkan saham dan dalam jumlah besar, tetapi senang mencari penawaran terbaik tanpa membangun hubungan reguler dengan perusahaan pialang tunggal manapun. Lalu yang selanjutnya adalah true friends. Ini menguntungkan sekaligus setia. Ada kesesuaian yang kuat antara kebutuhan mereka dan penawaran perusahaan. Dan ada barnacles. Ini sangat setia tetapi tidak terlalu menguntungkan karena adanya kesesuaian terbatas antara kebutuhan mereka dan penawaran perusahaan. Next. The changing marketing landscape. Era digital, pemasaran online, seluler, dan media sosial. Pemasaran digital dan sosial media menggunakan alat pemasaran digital seperti situs web, media sosial, aplikasi dan iklan seluler, serta video online, email, dan blog untuk melibatkan konsumen di mana saja, kapan saja melalui perangkat digital mereka. Yang pertama adalah pemasaran sosial media. Sosial media memberikan peluang menarik untuk memperluas keterlibatan pelanggan dan membuat orang membicarakan suatu merek dengan pengikut yang sangat besar.
Media sosial online menyediakan rumah digital di mana orang dapat terhubung dan berbagi informasi dan momen penting dalam hidup mereka. Akibatnya, mereka menawarkan platform yang ideal untuk pemasaran waktu nyata, di mana pemasaran dapat melibatkan konsumen pada saat itu dengan menghubungkan merek ke topik tren penting, peristiwa dunia nyata, penyebab, acara pribadi, atau kejadian penting lainnya dalam kehidupan konsumen. Yang kedua adalah mobile marketing, yaitu adalah pemasaran seluler, mungkin merupakan platform pemasaran digital yang tumbuh paling cepat. Ponsel cerdas selalu ada, selalu aktif, tepat sasaran, dan sangat pribadi. Hal ini membuat mereka ideal untuk melibatkan pelanggan kapan saja, di mana saja saat mereka bergerak melalui proses pembelian. Misalnya pelanggan Starbucks dapat menggunakan perangkat seluler mereka untuk segala hal, mulai dari menemukan Starbucks terdekat dan mempelajari produk baru hingga menempatkan dan membayar pesanan. Pemasaran menggunakan saluran seluler untuk merangsang pembelian langsung, membuat belanja lebih mudah dan memperkaya pengenalan merek. Next. Bab 2. Strategi perusahaan dan pemasaran. Bermitra untuk membangun keterlibatan nilai dan hubungan pelanggan. Next. Yang pertama ada perencanaan strategi di seluruh perusahaan. Fokus perencanaan strategis adalah proses pengembangan dan pemeliharaan kesesuaian strategis antara tujuan dan kemampuan organisasi dan juga peluang pemasarannya yang berubah. Perusahaan biasanya menyiapkan rencana tahunan, rencana jangka panjang, dan rencana strategis. Di tingkat korporat, perusahaan memulai proses perencanaan strategis dengan mendefinisikan tujuan dan misi secara keseluruhan. Misi ini kemudian diubah menjadi tujuan pendukung terperinci yang memandu seluruh perusahaan. Next. Mendefinisikan misi berorientasi pasar. Sebuah organisasi ada untuk mencapai tujuan, dan tujuan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam misi. Misi adalah pernyataan tujuan organisasi tentang apa yang ingin dicapai dalam lingkungan yang lebih besar. Pernyataan misi yang jelas bertindak sebagai tangan tak terlihat yang membimbing orang-orang dalam organisasi. Berikut adalah dua contoh definisi berorientasi produk versus berorientasi pasar. Yang pertama ada perusahaan Facebook. Definisi berorientasi produknya adalah kami adalah jejaring sosial online. Dan definisi berorientasi pasarnya mereka mengatakan bahwa kami menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan membantu mereka berbagai momen penting dalam hidup mereka. Yang berikut ada perusahaan NASA. Definisi berorientasi produk mereka mengatakan bahwa kami menjelajahi luar angkasa. Definisi berorientasi pasar, mereka mengatakan bahwa kami mencapai ketinggian baru dan mengungkapkan yang tidak diketahui sehingga apa yang kami lakukan dan pelajari akan bermanfaat bagi semua umat manusia. Next. Menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. Perusahaan perlu mengubah misinya yang luas menjadi tujuan pendukung yang terperinci untuk setiap tingkatan manajemen. Setiap manajer harus memiliki tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Misalnya, sebagian besar orang Amerika mengenal CVS sebagai rantai apotek eceran yang menjual obat resep dan obat bebas, produk perawatan pribadi, dan sejumlah kenyamanan dan barang-barang lainnya. Next. Yang kedua, merancang portofolio bisnis. Portofolio bisnis terbaik adalah yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan peluang di lingkungan. Perencanaan portofolio bisnis melibatkan dua langkah. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis portofolio bisnisnya saat ini dan menentukan bisnis mana yang harus menerima investasi lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak sama sekali. Yang kedua, perusahaan harus membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perampingan. Next.
Metode perencanaan portofolio Boston Consulting Group. Dengan menggunakan pendekatan Boston Consulting Group yang sekarang klasik, sebuah perusahaan mengklasifikasikan semua SBU-nya menurut matriks pangsa pertumbuhan. Next. Berikut ini adalah gambar matriks pangsa pertumbuhan. Pada sumbu vertikal, tingkat pertumbuhan pasar memberikan ukuran daya tarik pasar, dan pada sumbu horizontal, pangsa pasar relatif berfungsi sebagai ukuran kekuatan perusahaan di pasar. Matriks pangsa pertumbuhan mendefinisikan 4 jenis SBU. Yang pertama ada star atau bintang. Bintang adalah bisnis atau produk dengan pertumbuhannya yang tinggi atau pangsa tinggi. Yang kedua, sapi perah. Sapi perah adalah bisnis atau produk dengan pertumbuhan rendah, pangsa tinggi. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya adalah unit bisnis dengan pangsa rendah di pasar dengan pertumbuhan tinggi. Yang keempat, anjing. Anjing adalah bisnis dan produk dengan pertumbuhan rendah, pangsa rendah. 10 lingkaran dalam matriks pangsa pertumbuhan mewakili 10 SBU perusahaan saat ini. Perusahaan ini memiliki 2 bintang, 2 sapi perah, 3 tanda tanya, dan 3 anjing. Next. Mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perampingan. Selain mengevaluasi bisnis saat ini, merancang portofolio bisnis melibatkan menemukan bisnis dan produk yang harus dipertimbangkan perusahaan di masa depan. Pemasaran memiliki tanggung jawab utama untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan. Pemasaran perlu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih peluang pasar dan menetapkan strategi untuk menangkapnya. Salah satu perangkat yang berguna untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan adalah kisi perluasan. Next. Selanjutnya itu perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu bermitra dengan departemen perusahaan lainnya. Setiap departemen perusahaan bisa merundingkan rantai nilai internal company, yaitu departemen melaksanakan aktivitas pengayaan nilai untuk desain, produksi, memasarkan, memberikan dan mendukung produk perusahaan. Yang kedua yaitu bermitra dengan orang lain dalam sistem pemasaran. Dalam upayanya untuk melibatkan pelanggan dan nilai pelanggan yang murni, perusahaan perlu melibatkan melampaui rantai nilai internal ke dalam rantai nilai pemasok, distributor, dan pada akhirnya para pelanggan. Next. Strategi pemasaran dan campuran pemasaran. Konsumen berada di tengah, tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Next. Strategi pemasaran berbasis nilai pelanggan. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Pasar ini terdiri dari banyak jenis konsumen, produk, dan kebutuhan. Yang kedua yaitu penargetan pasar. Sebuah perusahaan harus menargetkan segmen di mana di dalamnya terdapat secara menentukan menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan mempertahankan kualitas dari perusahaan. Yang ketiga yaitu diferensiasi dan posisi pasar. Setelah sebuah perusahaan memutuskan segmen pasar mana yang akan masuk, perusahaan itu harus menentukan bagaimana membedakan penawaran pasarnya untuk setiap segmen dan target posisinya pada ini dalam segmen-segmen tersebut. Next. Mengembangkan campuran pemasaran terpadu. Yang pertama yaitu produk. Berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada sasaran. Yang kedua yaitu harga. Adalah sejumlah harga yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk. Yang ketiga yaitu tempat. Mencakup aktivitas perusahaan yang membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Yang keempat yaitu promosi. Mengacu pada aktivitas pasar yang
mengomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Next. Mengelola usaha pemasaran dan pengembalian pemasaran pada investasi. Yang pertama yaitu pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pemasaran. Yang ketiga yaitu mengatur fungsi pemasaran. Yang keempat yaitu menerapkan rencana pemasaran di dalam tindakan. Yang kelima yaitu mengontrol program pemasaran. Next. Mengukur dan mengelola pengembalian pemasaran. Para manajer pemasaran harus memastikan bahwa uang pemasaran mereka tidak terbuang secara percuma. Next. Nah, di dalam tabel ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu paling atas yaitu investasi pemasaran, dan tahapan yang kedua yaitu pengembalian pemasaran, dan tahapan ketiga yaitu pemasaran laba atas investasi. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa selain untuk mengukur laba atas investasi pemasaran, dalam hal ukuran kinerja standar seperti penjualan, banyak perusahaan menggunakan ukuran hubungan pelanggan seperti kepuasan pelanggan, terlibat, retensi, dan ekuitas. Ini lebih sulit untuk diukur tetapi menangkap kinerja saat ini masa depan. Oke, next. Ya, sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih.